barangkali selama ibu mengajar banyak kesalahan atau perbuatan yang menyakiti hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Kalau belajar, sampai kita baca dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, setelah berdoa, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Silakan bagi yang ibu sebutkan namanya bilang hadir atau hadirat ya. Yang pertama Dina, kemudian Sofi, Vicky, Hadir. Firly, Kakak Firdaus, Alfa, Puput, Aisyah, Denny, Dita, Rio, Izin atau Alfa? Oke. Ya, ini berarti yang tidak hadir berarti ada berapa orang tadi? 1, Rio, Kakak, Denny sama Sinta 4 orang ya? Ya, perlu ibu ingatkan ya sekedar pemberitahuan aja. Barangkali kalian ingin berhalangan tidak hadir di kelas, itu ibu tidak memaksa ya. Boleh-boleh saja, tetapi ingat kalau misalnya kalian ini tidak hadir, gitu ada keperluan di rumah ataupun kalian tiba-tiba sakit, silakan memberitahukan ke teman kalian untuk menyampaikan ke ibu. Kalau misalnya kalian nggak mau menyampaikan ke teman kalian, boleh langsung menyampaikan ke ibu lewat WA ataupun chat personal ya. Bisa dipahami? Nanti jangan sampai ada yang alfa ya, soalnya itu bisa mempengaruhi nilai kalian ke depan. Oke, selanjutnya sebelum belajar silakan masing-masing dari kalian cek kolom meja atau di sekitar kalian. Barangkali ada sampah, silakan diambil. Silakan. Silakan sampahnya dibuang ya. Kenapa nggak pada balik lagi? Ya, sama ini balik lagi. Ya, sama saja. Ya, tadi sudah dibuang kan sampahnya ya? Nah, nanti setiap kali belajar, tolong biasakan dibersihkan terlebih dahulu ya kelasnya supaya kita belajar itu merasa nyaman, tenang, damai, tentram gitu dan bahagia. Oke, selanjutnya yaitu ibu ingin merapikan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Silakan yang masih di belakang maju ke kursi yang masih kosong di depan. Silakan. Ya, sudah ya. Oke, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Untuk siang hari ini, apakah semuanya siap belajar? Siap. Siap ya. Kalau misalnya udah siap, ibu pengen ngecek kalian dengan melakukan tes speaking, sedikit tes speaking. Nanti ibu akan contohkan terlebih dahulu. Kalian tahu lagunya Sayonara? Yang sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi, gitu-gitu ya intinya ya. Nah, nanti ibu akan mencontohkan nanti sambil tepuk tangan sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki, sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki. Buat apa susah, susah itu pundak lutut kaki. Buat apa susah itu pundak lutut kaki. Paham nggak? Jadi itu nyanyiannya cuma 2 kali tapi diulang-ulang. Kalau misalnya
susah itu, nanti pundak lutut kaki gitu ya, paham ya? Nanti yang salah sembari kita mengulas materi minggu kemarin, yang salah nanti tepuk tangan kalau misalnya sampai pundak lutut kaki ya, 1, 2, 3 sayonara sayonara sampai pundak lutut kaki sayonara sayonara sampai pundak lutut kaki buat apa susah susah itu pundak lutut kaki buat apa susah susah itu pundak lutut kaki paham kan semuanya ya, gampang ya. Coba nanti agak dipercepat, ibu nanti melihat gerakan kalian, kalau yang salah nanti akan disuruh maju ya. Oke, yang cepat ya. 1, 2, 3 sayonara sayonara sampai pundak lutut kaki sayonara sayonara sampai pundak lutut kaki buat apa susah itu dan pundak kaki buat apa susah itu pundak lutut kaki cepat coba satu kali lagi sayonara sayonara sampai pundak lutut kaki sayonara sayonara sampai pundak lutut kaki buat apa susah itu pundak lutut kaki buat apa susah itu pundak lutut kaki. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Kok nggak ada yang salah ya? Tapi ya berarti hebat kalian. Tadi ini siapa namanya? Aisyah tadi agak ragu ya gerakannya ya, pundak lutut kaki begitu ya. Coba sekarang mau diadakan SPT lagi untuk ngecek ngulas materi yang salah atau langsung tadi? Mau langsung atau kayak gimana? Kalau langsung berarti Aisyah nanti maju ya atau jawab pertanyaan ibu ya. Mau langsung apa mau ganti SPT-nya? Langsung ya? Langsung oke. Aisyah coba kita bareng-bareng ya, walaupun Aisyah yang jawab, kita bareng-bareng ulas materi ketika minggu lalu. Coba Aisyah materi yang minggu kemarin apa yang kamu lihat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Itu pengertiannya untuk menarik halayak dengan yang berada di televisi, di radio atau di media sosial lainnya. Ya. Satu lagi, apa yang tersisa? Ya, siapa ini? Uput ya? Apapun. Slogan. Apa itu slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan bisa memotivasi diri. Ya, oke. Sebenarnya antara iklan, poster, dan slogan itu ya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memberitahukan ke khalayak ramai. Cuma pengaplikasiannya itu beda-beda. Kalau misalnya iklan itu bisa di radio. Kalau zaman dulu di radio ya cuma di radio atau koran. Yang sekarang kan bisa di media sosial seperti Instagram, Facebook, itu bisa berbentuk video ya. Di televisi juga sekarang kan berdurasinya agak lama dan lebih bervariatif. Kalau misalnya slogan itu kan berisi tentang kayak kalimat pendek sebagai motivasi hidup untuk kita. Jadi itu sama aja sih untuk memberitahukan informasi ke khalayak ramai. Cuma nanti tujuannya itu lebih poin utamanya untuk pegangan hidup kita. Contoh slogan itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin contoh slogan, contohnya apa? Jagalah kebersihan, itu namanya slogan. Ya, terus ada lagi yang ingat? Hemat pangkal. Hemat pangkal. Oke. Terakhir apa? Poster ya. Nah, kalau poster juga sama, tujuannya memberitahukan ke khalayak ramai. Cuma kalau poster itu biasanya kayak baliho gede atau besar, dan itu biasanya ada di jalan raya atau di pinggir-pinggir jalan itu loh. Sama aja kayak iklan sebenarnya. Jadi nanti ketika kalian sudah mempelajari
Ada yang tahu nggak apa itu teks prosedur? Sesuatu alat tersebut ataupun membuat penanganan. Bisa diringkas? Bisa. Nggak bisa. Oke, makasih ya Dina. Itu tapi terlalu panjang ya. Ada lagi nggak apa itu teks prosedur? Apa itu teks prosedur, ada yang tahu nggak? Berisikan langkah-langkah. Ya betul ya. Sangat singkat, padat dan jelas. Ini terlalu panjang ini tapi berkebalikan. Oke bagus. Definisi teks prosedur itu kata kuncinya adalah langkah-langkah. Itu kata kuncinya. Kalau misalnya kalian kalau ujian jawabannya walaupun pendek kayak yang disebutkan tadi si Vicky, benar yang penting ada ini langkah-langkah, tapi jangan sampai jawabannya cuma langkah-langkah aja ya, harus ada kalimat lainnya supaya bisa mendapatkan nilai yang plus. Ya, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah yang ditujukan untuk pembaca supaya pembaca itu mengetahui apa itu teks prosedur itu bagaimana. Misalnya teks prosedur kan contohnya kita itu cara membuat mie rebus bagaimana itu, barangkali si pembaca itu belum mengetahui atau belum bisa caranya bagaimana sih gitu merebus mie. Jadi teks prosedur itu harus bernilai guna untuk pembaca, jangan sampai sekadar dibaca aja, harus bisa bernilai guna. Yang tadinya pembaca itu tidak bisa membuat mie rebus jadinya bisa, kemudian yang tadinya belum bisa mengaplikasikan komputer jadinya bisa, seperti itu. Paham ya? Jadi intinya definisi teks prosedur itu langkah-langkah, sebuah teks yang berisi langkah-langkah. Selanjutnya tujuan. Tadi itu udah menjelaskannya, tujuan dari teks prosedur itu apa tadi? Mempermudah. Terus apa lagi? Mempermudah mengetahui, membaca. Terus apa lagi? Apa coba? Mempermudah mengetahui bernilai guna bagi pembaca untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Jadi tujuan dari teks prosedur itu ini salah satunya ya. Kalian nanti ketika ujian boleh di ringkas atau menggunakan bahasa sendiri. Yang penting intinya seperti ini, tujuannya untuk mempermudah mengetahui atau bernilai guna bagi pembaca untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ada yang tahu ciri-cirinya apa aja? Ada nggak di LKS? Nggak ada. Coba buka LKS, ada nggak? Ada tidak? Ada. Apa aja ciri-cirinya? Panduan apa-apa yang harus dilakukan. Oke, satu, panduan langkah-langkah. Yang apa, Sofi? Yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Dalam hal bahan atau kegiatan. Bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Terus ada lagi nggak? Udah ya. Oke, secara umum ciri-ciri teks prosedur itu ada 3. Yang pertama tadi sama dengan pengertian atau definisi ya, yaitu yang pertama panduan langkah-langkah yang harus kita lakukan atau dilakukan. Terus yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi di dalam teks prosedur itu biasanya ciri-cirinya kalau nggak ada alat pasti nanti ada bahan. Nah mungkin kalau nggak ada keduanya. Terus yang ketiga itu isi kegiatannya yang dilakukan secara urut. Jadi yang namanya teks prosedur itu harus urut. Karena kan tujuannya itu
mengetahui, minimal bisa atau memahami gitu. Jadi harus urut. Kalau misalnya nggak urut, gimana pembaca mau memahami, apalagi nanti mau bisa paham ya di sini ya. Nah, yang terakhir yaitu struktur. Ada yang tahu struktur teks prosedur itu ada berapa? Ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada 4 poin. Yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Dina, ada yang tahu nggak? Sofi? Enggak? Enggak? Alat atau bahan. Terus pasti yang terakhir itu simpulan. Yang ketiga apa? Ada yang tahu nggak? Vicky coba apa Vicky yang ketiga Vicky? Tadi yang ibu berulang-ulang kasih tahu kalimat kunci atau kata kuncinya dari teks prosedur itu apa? Nah, ini nggak boleh dihilangkan karena teks prosedur kan isinya langkah-langkah. Jadi struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama tujuan. Tujuan itu nanti di setiap teks prosedur harus mempunyai tujuan yang jelas. Boleh teks prosedur itu panjang gitu, tapi dilihat nilai gunanya. Kalau misalnya panjang tapi tidak bernilai guna, ya lebih baik sedikit tapi bernilai guna. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah disampaikan oleh ibu bahwasanya teks prosedur itu harus ada alat atau bahan. Gak bisa kalau misalnya tidak ada keduanya, karena ya teks prosedur isinya itu gitu loh. Kalau misalnya kita pengen memasak kan harus ada alat atau bahannya. Kalau melakukannya harus ada keduanya atau salah satunya. Oke, yang ketiga itu langkah-langkah. Jadi isi dari teks prosedur itu ya isinya ya langkah-langkah. Nanti ada di situ kayak kalimat perintah. Kalimat perintah. Langkah-langkahnya itu nanti berisi kalimat perintah atau kalimat saran. Ada yang tahu nggak kalimat perintah itu apa? Bapak pengertian kalimat perintah apa Dina? Saya minta pengertiannya. Tadi berarti contohnya ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisikan apa tadi? Berisikan perintah.
Aduh. Ya, contoh kalimat saran yang lain selain ya sila, kemudian sebaiknya, apalagi selain keduanya. Kalimat saran yang lain selain ya sila, kemudian sebaiknya, apalagi selain keduanya. Apa? Jika kalian suka bisa ditambahkan garam sesuai selera, itu kan sarannya. Apalagi satu lagi? Banyak loh. Apa? Jangan boleh. Dan lain-lain. Jika kalian tidak suka asam, jangan menggunakan lemon yang terlalu berlebihan. Itu kan bisa kan masuk sarannya. Dan lain sebagainya kan masih banyak sekali. Oke, yang terakhir ya itu simpulan. Simpulan. Apa itu simpulan dalam teks prosedur? Ada yang tahu nggak? Sofi, apa Sofi? Apa? Ada yang tahu nggak? Simpulan. Simpulan adalah suatu ringkasan. Ada simpulan itu sama dengan ringkasan yang terdapat di teks prosedur yang harus dilakukan oleh pembaca. Itu namanya simpulan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, silakan kalian buka LKS-nya halaman 83. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Sudah ketemu? Ya. Oke, sebelum ke teks yang pertama, 2 dan 3, nanti penjelasan ibu yang ini akan ibu hapus untuk melatih kalian supaya ketika di akhir pembelajaran untuk mengulas materi. Jadi ketika saya tanya, ya harus bisa jawab. Tadi kan ibu udah jelaskan ya. Oke, nanti harus silakan bisa dibaca-baca dulu. Tapi sekarang ibu pengen masing-masing dari teks ini dibacakan di depan. Kan ini ada teks 1, 2, dan 3. Silakan barangkali ada yang mau mengawali maju ke depan untuk membacakan teks prosedur yang pertama nih, yaitu cara memainkan angklung. Siapa yang mau maju dibacakan? Sofi, maju ke depannya di bawah ya Pak. Membacanya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, sedang-sedang. Dengarkan ya yang lainnya. Struktur. Boleh. Siapa yang mau mengulas? Satu orang aja. Atau 2 orang boleh. Misalnya Dina menjelaskan tentang pengertian dan ciri-cirinya. Ini menjelaskan tujuan dan struktur boleh. Lagi biar nggak terlalu berat, nggak apa-apa. Yang penting ibu pengen ada buktinya kalian itu bisa paham dan bisa mengulas ringkasan atau merakukan dari hari ini. Ayo, mau ibu tunjuk atau mau maju sendiri? Aisyah maju kan? Apa sih? Oh, berdua. Betul. Atau berarti nanti gantian ya jelasinnya. Atau gimana? Gimana nih satunya? Mau apa itu bawa KKS? Sebenarnya kayak begini. Oh, oke. Tadi ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian. Coba dijelasin ke teman-teman yang udah kita bahas bersama-sama apa pengertian teks prosedur, yaitu teks yang berisikan nama kata. Ya. Terus ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4, yaitu tujuan, nama tindakan, langkah-langkah, dan kesimpulan. Oke. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-cirinya ada berapa tuh? Ada 3. Katanya buat biar nggak grogi.
nggak cuma hari ini aja, ketika 2 minggu ke depan ibu nanya lagi apa itu teks prosedur, nanti harus bisa menjawab ya. Makanya diulang-ulang tuh biar kalian nempel gitu, biar bisa tanpa melihat teks ya Dina. Tadi diingat-ingat ciri-cirinya. Oke, selanjutnya kan kalian sudah mengulas materi kita hari ini. Ibu pengen silakan kalian siapkan kertas 1 lembar, nanti dikumpulkan di depan ya kalau sudah. Silakan masing-masing dari kalian membuat teks prosedur bebas. Pengen kalian membuat teks prosedur cara membuat mie rebus, cara atau tutor untuk duduk itu bagaimana, rebus air boleh bebas ya. Ibu kasih waktu maksimal 3 menit. Nanti ya kasih nama. Ibu bingung ini kayaknya siapa? Harus beda ya dengan teman sebangkunya. Kalau misalnya ada yang masih bingung boleh bertanya. Prosedurnya nggak usah terlalu panjang ya, karena waktunya terbatas, jadi yang singkat, padat, dan jelas. Nggak usah terlalu panjang-panjang. Nanti kamu kasih model. Apa kamu bikin apa? Boleh, kayaknya lapar deh. Anissa bikin apa? Aku makanan minuman semua aja. Buat tak? Enggak. Tapi buat apa Sofi? Oh nggak ada yang misalnya cara mengoperasikan komputer? Panjangan bu. Panjangan ya. Ayo, waktunya sebentar lagi. Kita boleh dikumpulkan di depan. Tadi yang belum maju itu siapa ya? Atau udah maju semua? Yang jarang maju siapa yang jarang maju? Tadi Anissa nggak jadi maju ya? Tadi yang sama Dina yang nggak jadi ya? Udah, sini. Kalau ibu nggak ngomong, kamu bawa gitu aja. Beda lagi ke kalian, nanti tugas di rumah silakan kalian identifikasi teks prosedur yang udah kalian buat seperti yang tadi udah kita coba bareng-bareng, bahas bareng-bareng ya. Paham kan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Udah mau pulang ya? Ya. Ya. Hanya pusing mau pulang. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyampaikan sedikit ya. Ini nanti minggu depan kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Jadi nanti kalian di rumah itu cari informasi terlebih dahulu ya, apa itu teks eksplanasi. Boleh dari Google, boleh dari buku paket, boleh dari LKS. Yang penting ibu pengennya kalian ketika belajar itu otak kalian
kalian tuh nggak kosong-kosong amat gitu loh. Jadi udah tahu sekilas, oh ini. Jadi ketika ibu menjelaskan kalian tuh langsung setidaknya tuh langsung paham seperti itu ya. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan sedikit apa ya, motivasi sih sedikit. Kalian kan masih sekolah, tujuan kalian itu utamanya adalah belajar. Jadi jangan sampai kalian itu pikirannya terpenuhi dengan hal-hal yang kurang penting. Kalian boleh-boleh saja untuk refreshing, atau misalnya kalian boleh healing ya, jangan sekarang healing, jalan-jalan sama teman gitu keluar, boleh untuk merefresh pikiran kalian. Tapi setelah itu kalau waktunya belajar ya belajar, mainnya main. Jadi kalian tuh bisa mengatur waktunya seperti itu ya. Ingat orang tua kalian di rumah, sekolah itu nggak gratis. Segratis-gratis di sekolah pasti itu mengeluarkan biaya, walaupun iya gratis gitu tuh kalian dapat KIP, dapat bantuan dari pemerintah. Tetapi kalian emang mau nggak dikasih uang saku atau uang jajan? Mau? Zaman sekarang mau nggak dikasih uang jajan berangkat sekolah? Nah, nanti harus lebih dipikirkan lagi orang tua kalian itu di sana atau di rumah itu benar-benar berusaha untuk bisa kalian ke sekolah. Jadi minimal kalian kalau misalnya belum bisa ngasih uang atau secara material, minimal bisa membanggakan, tidak mencemarkan nama buruk orang tua atau keluarga. Kemudian kalian boleh nih, kalian boleh banget yang namanya istirahat. Kalian boleh sesering mungkin ngeluh ke teman kalian boleh nangis, tapi setelah itu bangkit lagi, jalan lagi, pelan-pelan aja, nggak usah lari. Yang penting harus tetap ingat, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Oke? Semangat terus ya. Ya, tapi kok lemes banget. Oke, pertemuan hari ini mungkin ibu cukupkannya. Silakan sebelum pulang, Kiki. Pertemuan hari ini mungkin ibu cukupkannya. Silakan sebelum pulang, Kiki dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, baiknya kita baca doa. Baca dalam hati, mulai. Telah selesai. Ya, sekian dari Ibu. Selamat bertemu di pekan depan. Sekurang-kurangnya Ibu mohon maaf ya, barangkali ada perbuatan yang menyinggung kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.